Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, di sini ada yang ingin kita bahas mengenai tentang ideologi agama dan politik kontemporer atau politik saat ini. Nah, kita tahu bahwasanya di Indonesia ini yaitu ada ideologi yang namanya Pancasila. Terus juga berhubungan dengan agama juga dan politik. Kita membahas yang pertama saja, yaitu mengenai ideologi. Kita di sebelah saya ini ada gestar, ada bintang tamu dari Makassar. Silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lampadila. Saya adalah rakyat Konoha. Nah, gimana Mas Ilham mengenai ideologi? Apa yang Anda ketahui tentang ideologi? Kita membahas tentang dasarnya dulu sebelum kita menginjak ke yang lebih atas. Definisi ideologi itu adalah sebuah keyakinan atau konsep, gagasan, cita-cita yang menjadi pedoman begitu dalam menentukan tujuan, juga mengarahkan pada tindakan sosial dan politik seperti itu. Berarti sesuatu ideologi ini ada keterkaitan dengan pemikiran ya, Mas Ilham? Ya benar, kayak sebuah gagasan gitu, konsep dalam, ya juga bisa mengarah ke sosial dan politik seperti itu. Nah, mungkin seperti itu mengenai ideologi kita. Sebelum kita lebih lanjut mengenai ideologi, kita lanjut mengenai definisi tentang agama. Nah, apa sih agama itu? Apa Mas Ilham? Agama itu suatu kepercayaan atau ritual, norma, nilai-nilai yang hubungan antara manusia dengan Tuhan. Jadi kayak semacam keyakinan gitu, keyakinan kita terhadap Tuhan gitu. Ya seperti itu agama itu. Baik. Terus, nah mengenai politik ini Mas Ilham, kita lanjut saja mengenai apa hubungannya politik dengan agama. Nah, kita tahu kan di Indonesia ini kan banyak ya isu-isu tentang politik membawakan atas nama agama. Nah, itu gimana Mas Ilham menurut Anda? Ya sebenarnya ideologi, terus agama, kemudian politik ini saling berhubungan ya, muter begitu. Yang dimana agama ini, nilai-nilai dari agama ini sering diambil untuk ideologi kayak misalnya keadilan itu di agama Islam, terus kasih itu di agama Kristen begitu. Nah, begitu pula ideologi ini mempengaruhi politik, yang dimana sejarah seperti komunisme, ideologi seperti komunisme atau liberalisme dan lainnya itu langsung membentuk sistem politik begitu. Jadi ideologi ini yang dibentuk atas nilai-nilai agama yang tadi itu dapat membentuk politik seperti itu. Nah, kemudian politik ini memanfaatkan agama untuk simbol atau kalau bilangnya itu simbol atau narasi ideologisnya untuk legitimasi kekuasaan seperti itu. Jadi ini saling berputar gitu antara ideologi,
agama ideologi, terus ideologi ke politik, terus politik ke agama, itu saling lingkaran begitu, saling menyambung seperti itu. Nah kalau semisal ya ini kan saling menyambung ya, apakah ada dampaknya gitu terkait apakah nanti semisal politik dan agama ini menyatu, ini ada dampaknya sendiri, atau agama dan politik ini menyatu ada dampaknya sendiri? Yang saya tahu ya, ya terdapat banyak dampak-dampaknya itu. Dan keuntungannya maksudnya? Keuntungannya? Keuntungannya apa ya dari pembentukan ini? Kalau semisal gini, kalau semisal politik itu dalam politik sendiri, nah itu terus politik ditambahi agama, nah itu kan juga ada namanya keunggulan. Jadi keunggulannya, kelebihannya apa, terus kelemahannya itu apa? Kalau misal gini, ideologi apa? Agama tadi. Agama dan politik. Nah agama ini, politik memainkan peran agama itu memang karena banyak dari toko-toko agama misalnya itu bermain politik agar apa? Agar kekuasaan atau legitimasi kekuasaannya itu dapat berhubungan dengan agamanya seperti itu. Seperti ada pembentukan menteri untuk haji dan umroh. Nah, seperti itu kan ada peran tokoh-tokoh agama di dalamnya untuk apa? Untuk agama Islam misalnya begitu. Dan dampak-dampak negatifnya itu ada juga, yang dimana ketegangan atau konflik terjadi itu ketika kebijakan atau gagasan pemerintah ini berseberangan dengan nilai-nilai agama begitu, berseberangan dengan ideologi agama. Misalnya itu kayak maling misalnya, maling itu dalam Islam misalnya harus dipotong tangannya begitu. Nah, tetapi kan di Indonesia sendiri ada hukumnya sendiri gitu, maling apa itu hukumnya segini ya begitu. Jadi ketegangan atau konflik ini bisa saja terjadi kalau misalnya kebijakan ini melanggar atau tidak apa ya kalau bilangnya berselisih lah dengan nilai agama atau syariat lah kalau bilangnya gitu. Seperti itu. Ya, terima kasih untuk penjelasan mengenai hubungan antara agama dan politik. Kita kembali lagi mengenai ideologi. Nah, kita ketahui kan ideologi kita kan Pancasila ya di Indonesia sendiri. Jadi apa ya? Di sini saya mau tanyakan mengenai ideologi Pancasila. Apakah ada hubungan antara agama dan ideologi Pancasila ini menurut Anda sendiri? Apakah ada hubungan agama dan ideologi Pancasila? Tentu saja ya, ada lah nilai-nilai agama di dalam Pancasila, yang dimana ada yang mengatakan bahwa ideologi Pancasila ini adalah pemersatu semua keberagaman agama begitu, yang dimana di dalamnya ada nilai-nilai agama seperti musyawarah, ketuhanan yang Maha Esa, keadilan begitu kan. Terus politik-politik di dalamnya juga diwarnai oleh partai-partai berbasis agama begitu, maupun nasional, seperti kalau kita gabungkan itu menjadi nasional religius, seperti itu, nasional religius, ya, seperti itulah. Nah, yang saya tanyakan yaitu mengenai politik dan agama, masih di seputar pertanyaan itu tadi. Nah, di Indonesia ini kan apa ya, ada namanya partai-partai yang mengatasnamakan agama di situ. Nah, yang saya tanyakan yaitu bagaimana partai ini menerapkan agama di dalam politik itu. Jadi contohnya kita kan
tahu kan ada beberapa partai agama di Indonesia, yaitu contohnya PKB, P3 dan lain sebagainya. Nah, bagaimana partai-partai ini menerapkan nilai-nilai agama di dalam partai itu? Gimana? Partai apa ini? Partai apa itu? Kita ambil contoh partai PKB aja. PKB yang familiar di sekitar kita. Ya. Gimana Mas? Yang saya tahu ya, PKB ini lahir dari tradisi Nahdlatul Ulama yang apa ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu ya. Jadi prakteknya itu PKB lebih fokus pada nilai-nilai universal Islam yang dimana seperti pelayanan duafa, keadilan anti korupsi seperti itu, dan perjuangan simbol agama, misal formalisasi syariah seperti itu. Kemudian kita juga bisa melihat ya saat kampanye begitu, PKB itu, partai PKB atau politisi PKB itu banyak yang menggunakan dengan agama ya, misalnya sholawatan begitu. Ini kan juga agama Islam ya, sholawatan itu. Ya ini ya praktek-prakteknya begitu. Terus membangun apa, kayak tabungan syariah bagaimana. Ini kan praktek-praktek politik yang bernuansa agama ya, khususnya agama Islam seperti itu. Terus apakah Anda setuju mengenai agama ini dibawakan ke politik gitu? Kita tahu kan ada yang pro, ada dan kontra ya. Saya menanyakan ke Anda dahulu. Apakah Anda ini setuju mengenai agama ini berhubungan dengan politik? Kira-kira seperti itu. Kalau misal agama dibawa ke politik dengan tujuan agar agama ini bisa dapat akses, bisa membuat kebijakan untuk semua yang beragama, misalnya undang-undang untuk orang beragama, nah ini saya setuju. Tetapi kalau ada yang menggunakan agama untuk praktek-praktek politik yang hanya untuk menggaungkan suaranya, menggaungkan elektabilitasnya, lah ini saya tidak setuju. Ini termasuk politik identitas itu, dimana orang-orang ini memanfaatkan agama hanya untuk meraup suara begitu. Nah, setelah itu agama dilepaskan. Jadi gini ya, jadi Anda ini apa namanya tidak setuju kalau semisal ada seorang oknum ini mengatasnamakan agama demi mencarikan suara. Ya, tapi Anda ini setuju kalau semisal apa namanya agama di dalam politik ini digunakan dengan baik. Iya, seperti kebijakan yang digunakan untuk agama ini ya. Bagaimana seseorang ini mau memilih agama begitu, bagaimana ingin membangun masjid atau undang-undangnya begini begitu, seperti itu, haji seperti itu. Iya. Oke, terima kasih Mas. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu mengenai ideologi lagi. Tidak jauh-jauh ya, kita membahas tentang ideologi kita sendiri, yaitu ideologi Pancasila. Nah, di dalam ideologi Pancasila ini kan ada beberapa isi, terutama pertahanan Indonesia, tidak terutama sih, seluruh isi ya. Apakah di dalam isi Pancasila ini sudah diterapkan di Indonesia? Kita tahu kan, terutama dalam keadilan sosial ya. Saya ingin menggarisbawahi dalam keadilan sosial ini. Kita tahu kan bahwa seluruh masyarakat Indonesia ini kan tidak merasakan apa yang mereka rasakan dengan merata gitu loh. Jadi bagaimana Anda menanggapi itu? Apakah isi Pancasila ini sudah
diterapkan di Indonesia dengan baik gitu. Ya secara formal ya, Indonesia ini Pancasila itu secara formal sudah menerapkan Pancasila, tetapi dalam substansialnya, dalam idealnya itu masih jauh dari kata ideal. Ibarat Pancasila ini adalah rumah yang megah, akan tetapi tidak pernah dihuni seperti itu. Karena kenapa? Dalam Pancasila, di setiap Pancasilanya, Pancasila ke-1, Pancasila ke-2, Pancasila ke-3, ini terdapat undang-undangnya sendiri. Bagaimana Pancasila Ketuhanan Maha Esa, ada undang-undangnya tentang agama. Kedua, kemanusiaan yang tidak beradab, ada undang-undangnya. Seperti itu. Undang-undang hukumnya itu udah kuat itu. Undang-undang di dalam TAP MPR itu. Akan tetapi ruh dalam keadilan sosial dan humanisme ini masih menjadi terpinggirkan begitu, yang dimana banyak oligarki, korupsi dan keserakahan yang terjadi di pemerintahan saat ini. Bila menimbulkan ketimpangan gitu, bagaimana pejabat-pejabat ini menikmati hasil kekayaannya begitu, akan tetapi rakyat-rakyat yang di bawah ini kan masih jauh dari kata keadilan begitu ya. Inilah menjadikan bagaimana rumah yang megah Pancasila ini tidak ada penghuninya, tidak dihuni sepenuhnya, karena yang menghuni adalah pejabat-pejabatnya, tapi rakyat-rakyat tidak merasakan akan adanya Pancasila ya, seperti itu. Terus bagaimana solusinya, Mas? Kalau semisal keadilan sosial ini tidak merata, kalau saya bilang gitu, apa yang solusinya ini ya, yang bisa saya yang menurut saya, menurut Anda sendiri, tantangan solusinya itu bukan mengganti Pancasila, akan tetapi menjadikan Pancasila ini sebagai Pancasila ini sebagai kebijakan yang terdapat ruhnya, yang sudah saya bilang tadi, yang tidak ada ruhnya. Menjadikan Pancasila ini sebagai rumah yang memang benar-benar dihuni oleh semua orang begitu, bukan hanya pejabat-pejabatnya, tetapi masyarakat-masyarakat yang butuh keadilan akan sosial, butuh keadilan sosial ini dapat merasakan begitu, bahwa Pancasila itu memang ada begitu. Dengan apa? Dengan kebijakan-kebijakan pro yang rakyat kecil, yang memang benar-benar seumpama dana bansos misalnya. Dana bansos ini harus tepat sasaran di kalangan masyarakat kecil, bukan masyarakat yang sudah sejahtera malah dikasih bansos, sementara yang di bawah ini masih belum, seperti itu kan ya. Kemudian ada penegakan hukum tanpa tebang pilih, yang dimana ada kan waktu itu viral itu siapa, Harvey Monis ya. Itu yang korupsi tim kalau 200 berapa ini 17 T, itu hanya dihukum 6,5 tahun, sedangkan pencuri ayam misalnya itu bisa sampai berapa puluh tahun kan begitu. Nah ini kan menunjukkan bahwa hukum masih tebang pilih begitu, dimana rakyat biasa akan dihukum luar biasa, sedangkan yang pejabat akan dihukum dengan biasa kan, seperti itu ya. Kalau semisal penegakan hukum tanpa tebang pilih ini dilaksanakan, saya yakin Pancasila ini akan berpenghuni begitu. Nah, kemudian ada pendidikan yang membentuk begitu, pendidikan yang memang membentuk diri begitu, bukan hanya sekarang kan ramai kan pendidikan itu dikapitalisasi, bagaimana pendidikan dibuat bisnis, bagaimana orang-orang yang
anaknya di dalam sekolah agar ranking 1 terus, itu kan ada kan begitu. Ini tidak boleh begitu. Itu merusak mental mental anak-anak emas kita, anak-anak generasi kita kan begitu. Baik, saya potong ya Mas ya. Terus awal mula dari suatu yang terjadi yang tidak berkeadilan sosial ini, awal mulanya itu seperti apa? Awal mulanya? Ya. Kok bisa ya? Kok bisa, maksudnya yang saya maksud itu ada seseorang yang tidak meratakan seperti itu. Nah, itu kan awal mulanya itu gimana? Awal mula. Nah, kita tahu kan Indonesia kan para pejabat itu kan juga selalu mementingkan dirinya sendiri. Apakah itu ada pengaruh dari ideologi Pancasila, Mas? Kalau menurut saya awal mula kenapa keadilan ini tidak merata, ya karena para pejabat birokrasi ini lebih mementingkan urusan partai begitu kalau menurut saya. Urusan partai politik, urusan politiknya dibanding urusan dengan masyarakat gitu. Karena seharusnya kan karena seharusnya kan pemerintah ini ada, birokrasi ini ada kan untuk melayani masyarakat begitu, bukan untuk kepentingan partai, kepentingan politiknya kan begitu. Seperti itu sih. Berarti Pancasila ini di Indonesia ini kesimpulannya berarti tidak sepenuhnya berjalan ya Mas? Ya seperti itu. Idealnya itu tidak sepenuhnya berjalan. Tetapi secara formal itu sudah menerapkan Pancasila. Karena hukum-hukum itu, undang-undangnya itu ada semua itu. Pancasila, sila ke-1 itu ada undang-undangnya. Sila kedua itu ada undang-undangnya. Tetapi akan penerapannya itu jauh dari kata ideal begitu. Karena masih ada banyak oligarki, korupsi terjadi di semua pejabat-pejabat ya. Saya itu sangat suka membaca tentang bukunya Tan Malaka, yaitu Madilog. Itu kan juga tertera tentang komunisme di situ. Nah, saya dulu kan ada yang namanya Partai Komunis Indonesia, yaitu PKI. Nah, bagaimana Anda menanggapi itu? Apakah ideologi komunisme ini terkandung dalam PKI itu? Dan bagaimana sejarah dari PKI itu? Seperti itu, Mas. Saya tahu itu PKI itu dibangun oleh aktivis Belanda pada itu, yang namanya Henk Sneevert. Dia aktivis Belanda, aktivis sosialis. Pada waktu dulu itu bukan PKI, sebelum jadi PKI itu. Dulu pada waktu itu PKH, Perserikatan kalau nggak salah. Perserikatan Komunis Hindia kalau nggak salah itu waktu itu dulu. Kemudian ada tuku-tuku lain seperti Musuh, Semakun dan lainnya. Kalau kita berbicara komunis ya, berarti kita berbicara Marxisme. Marxisme ini adalah pemikiran Karl Marx ya, yang disebabkan oleh ketimpangan yang terjadi pada waktu itu. Ketimpangan pada waktu itu adalah feudalisme. Feudalisme itu sistem yang seperti kerajaan itu, kerajaan itu. Dan Marxisme ini muncul karena ingin melawan sistem tersebut gitu. Nah, di mana feudalisme ini tidak hanya berhenti di feudalisme, tetapi bertransisi menjadi revolusi industri. Setelah revolusi industri ini bertransisi lagi menjadi kapitalisme. Nah, kapitalisme inilah menjadikan Karl Marx semakin ingin mengkritik tentang kapitalisme ini, tentang konflik kelas. Berarti sejarahnya itu seperti itu ya Mas ya? Ya, ini awal mulanya pembentukan PKI itu seperti itu. Ya, awal mulanya. Kemudian cara Marx menjatuhkan kapitalisme ini dengan apa? Ia menggunakan revolusi
yang dipimpin oleh kaum proletar. Kaum proletar apa tahu nggak? Tahu. Apa? Buruh. Ya seperti kaum rakyat kecil Ya. gitu kan. Nah, Berjuis ya, atas. revolusi inilah yang dibawa ke Indonesia oleh toko-toko PKI ya, yang dibawa Indonesia untuk mengkritik ketimpangan yang terjadi di Indonesia pada waktu itu kan begitu ya. Inilah yang dimenangkan Partai Komunis Indonesia begitu. Setelah kemerdekaan Indonesia, salah satu pemimpin PKI pada waktu itu, Musuh kalau nggak salah itu, dia pernah berkata bahwa kemerdekaan Indonesia ini adalah kemerdekaan yang tidak konsisten, yang dimana karena dipimpin oleh kaum imperialis dan orang-orang yang suka menjilat atau menjadi antek-antek dari borjuis komprador. Apa itu Mas? Ya, borjuis komprador ini ya apa ya kalau ngaran? Ya antek-antek yang tadi itu, yang menjilat itu. Iya. Nah, begitulah. Nah, karena kemerdekaan ini hanya dinikmati kaum atas gitu. Berarti kaum proletar itu tidak menikmati. Nah, itulah yang dibawa oleh PKI kan begitu, caranya begitu. Kemudian sampailah kepada masa di mana PKI ini bergerak dan melakukan pemberontakan pada itu ya. Di Madiun ini ada dua Pak pemberontakan sebelum yang terkenal itu kan G30 SPKI kan ya. Ada yang di Madiun juga ada pada itu. Apa Mas? Dipimpin oleh Musuh di Madiun itu pemberontakan PKI. Itu ada 8.000 lebih, kurang lebih 8.000 lah korbannya itu di sana itu. Kemudian itu dipimpin Musuh. Kemudian yang terkenal itu yang G30 SPKI yang membuat dibubarnya PKI itu didalangi oleh yang membunuh berapa itu? 3 jenderal 1 perwira tadi. Iya, 3 jenderal 1 perwira. Yaitu didalangi oleh siapa namanya? Jenderal Buntung. Jenderal Buntung, akan tetapi otak dalamnya itu adalah DNA pada waktu itu yang menjadikan Partai Komunis Indonesia itu dibubarkan pada masa Soeharto. Nah itu kalau belum tahu kenapa Mas dibubarkan, PKI dibubarkan itu? Ya banyak yang mengatakan bahwa setelah terjadinya pemberontakan itu karena dirasa memang menakutkan begitu, mengancam. Iya. Paham. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa pada waktu itu PKI juga ditunggangi oleh para politik, para tentara pada waktu itu. Ya saya juga nggak tahu benar di mana. Ada juga yang mengatakan Soekarno dalangnya, ada juga yang mengatakan Soeharto dalangnya. Ya dalam yang saya pernah baca belum ada yang mengatakan bahwa. Berarti gini Mas, berarti PKI dibubarkan ini itu takutnya elit atas ini dijatuhkan oleh PKI ini. Iya. Ya seperti itu. Karena berarti mereka itu takut gitu. Kalau dikritik sama Partai Komunis ini, berarti itu salah satunya dibubarkan. Kalau dilihat komunis kan dia mengambil pemikiran Karl Marx kan, komunis itu, yang dimana melawan akan ketimpangan kan yang terjadi. Kalau di Indonesia pada waktu itu PKI ini tidak dibubarkan, mungkin yang terjadi kan para pejabat-pejabat ini tidak bisa menikmati kan akan kekayaannya, karena akan dilawan itu sama PKI. Kalau memang benar ya PKI ini mengambil pemikiran kamu sepenuhnya ya seperti itu yang ditakutkan. Ya ada juga yang mengatakan begitu Mas, ditakutkan PKI ini akan memberontak kalau terjadinya ketimpangan yang terjadi karena kapitalisme begitu.
Tapi menurut Mas gimana? Kalau semisal PKI ini terus lanjut sampai sekarang, apakah ini efektif untuk pemerintah Indonesia atau masyarakat Indonesia? Kalau menurut saya sih melihat politik, Karena kan pemerintah ini itu tahu sendiri kan, itu kan apa ya, banyak kasus itu kan juga perlu dikritisi, kan juga perlu ideologi komunisme gitu. ya kalau saya melihat politik kontemporer hari ini ya, yang terjadi sekarang itu kebanyakan pragmatis, kayak gimana bagi-bagi kekuasaan, saling jilat, bangun citra seakan-akan baik, padahal di belakangnya kan korupsi, besar-besaran, kan begitu. Kalau PKI masih ada, saya tidak bisa meyakinkan ya akan sepenuhnya membela kaum kecil ya. Karena ada juga yang katanya partai wong cilik ya, ada kan ya yang mengatakan partai wong cilik, tapi nyatanya kan di belakangnya melakukan korupsi besar-besaran, menyembunyikan korupsi, kan begitu kan. Saya tidak bisa meyakinkan sih. Kalau memang PKI ini memang lahir dari partai yang memang mengkritik akan terjadinya ketimpangan yang terjadi karena konflik kelas, yaitu memang harus benar-benar masih ada begitu. Kalau tidak terjadinya pragmatis di dalamnya ya, kalau PKI ini masih ada, tiba-tiba kita menerapkan mengkritik konflik kelas, kapitalisme yang terjadi, kan ya sama saja kan. Iya. Ini berarti kembali lagi ke SDM kita ya Mas. Ya kembali lagi ke ideologinya sebenarnya. Ideologi partainya ini seperti apa berpegang teguh pada ideologinya, apa bersifat pragmatis gitu. Apa ideologinya ini bisa dimasukkan bagi kekuasaan gitu. Ya baik Mas, terima kasih atas waktunya pada malam hari ini ya. Iya, sama-sama Mas. Masih belajar sih Mas. Mungkin kalau ada kesalahan ya, kata maupun ucapan dari saya ya, mungkin bisa dikoreksi. Sama juga, aku juga gitu. Maaf ya Mas ya. Kalau misal pertanyaan saya tidak Anda tidak mengerti gitu loh. Ya. Karena saya juga masih belajar. Jadi ucapan saya masih belibet gitu ya Mas ya. Maaf ya Mas ya. Enggak apa-apa Mas. Ya baik, terima kasih, itu saja penjelasan mengenai ideologi politik dan agama kontemporer. Saya Abdul Khalik Mundakir, terima kasih atas waktunya Mas Ilham. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata dan perbuatan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.